Orang-orang yang berlari dengan gila ini telah mati selama 3 bulan. Mereka adalah zombie yang dilatih secara ketat untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Satu-satunya misi mereka saat ini adalah membunuh direktur perusahaan obat. Garis pertahanan pertama polisi dengan cepat rusak dan peluru yang ditembakkan tidak berfungsi. Karena zombie yang terkena peluru jatuh ke tanah, kemudian segera hidup kembali, dengan cepat menembus garis pertahanan kedua. Direktur di ruang rapat merasa takut ekstrim. Kapten segera memerintahkan untuk mematikan listrik di tangga, lalu membawa direktur untuk melarikan diri. Tapi begitu mereka memasuki lift, semuanya zombie berhenti. Mulai satu persatu melompat turun dan berkumpul di lantai pertama. Kapten dengan cepat memasukkan direktur ke dalam mobil, selama nyaman untuk pergi ke kantor polisi, dia bisa aman. Namun tak disangka, para zombie langsung merampok taksi dan mengejar polisi di jalan. Bahkan meluncurkan fungsi bunuh diri, dengan sangat cepat mereka memasuki terowongan, 10 taksi mengepung mereka pada saat yang bersamaan. Mobil polisi terjebak di tengah dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, semua zombie naik ke atap mobil. Setelah beberapa saat berkelahi, mobil polisi akhirnya keluar dari pengepungan. Segera zombie terus mengejar keluar dari terowongan dan mengelilingi mobil polisi lagi. Kapten hanya bisa melihat direktur terbunuh. Setelah itu, semua zombie berubah menjadi batu dan jatuh ke tanah. Dan mereka memiliki simbol aneh di lengan mereka. Reporter Jin Hee menghubungi seorang profesor misterius, dia mengatakan ini adalah sihir kuno dari India. Cukup gunakan segenggam tanah di tempat yang mereka mati dan darah mereka yang dibentuk menjadi boneka tanah, mereka dapat mengendalikannya. Tetapi pada akhirnya, siapa yang berada di belakang mereka untuk mengendalikan mereka? Berdasarkan peringatan si pembunuh, target selanjutnya adalah ahli perusahaan obat. Dia memohon kepada presiden untuk berhenti bersembunyi dan meminta maaf di depan umum untuk menghentikan semuanya. Tetapi presiden mengatakan dia perlu bernegosiasi dengan putrinya dulu. Ahli Li tahu sulit untuk melarikan diri, jadi dia menemui Jin Hee. 3 bulan lalu, perusahaan yang mengembangkan obat baru harus memanggil sekelompok pengembara untuk meneliti. Tapi jumlah orang tidak cukup, jadi mereka mencari penyelundup. Siapa yang mengira bahwa 100 orang ini meninggal karena efek samping dari percobaan? Tampaknya zombie di pagi hari adalah korban-korban itu, dan penyelundupnya pasti dari India. Pembantaian berantai itu adalah balas dendam para korban kepada perusahaan obat. Mereka segera pergi ke ruang percobaan, karena orang di belakang membutuhkan tanah tempat korban meninggal. Jin Hee membuka pintu, orang itu memang ada di dekatnya, mereka merasa seperti ada siapa yang bergegas masuk. Pada saat inilah segerombolan zombie muncul di depannya. Jin Hee sepertinya akan dicekik, seorang gadis misterius muncul di saat yang tepat. Namanya Sojin, dia adalah pesulap top di Korea. Sebelumnya, karena Jin Hee melaporkan metodenya, dia menerima hukuman dari penyiar. Kali ini Sojin sedang belajar di China, merasakan bahayanya, dia segera kembali. Di bawah dinding misterius, dia menemukan simbol tembus pandang. Dengan lembut menyapu kata-kata di tanah, dinding di depannya tiba-tiba surut memperlihatkan koridor yang gelap. Di dalamnya ada gudang untuk menyimpan mayat dan tanahnya ditutupi dengan simbol-simbol aneh. Pada saat ini, Jin Hee menerima berita bahwa ahli Li telah melakukan bunuh diri di perusahaan. Pada titik ini, presiden mulai panik dan menghubungi Jin Hee untuk bersiap konferensi pers untuk meminta maaf secara terbuka. Tapi menghadap kamera, dia tidak menyebutkan penelitian, sebaliknya, dia tampak suka memerintah. Ini pasti akan membuat kesal orang di belakang. Pada saat ini, rekannya menemukan penyelundup, tetapi tiba-tiba orang di foto itu adalah asisten baru di sebelah Jin Hee. Dia juga seorang zombie yang dikendalikan. Jadi saat wawancara, dia selalu menggunakan kamera untuk merekam. Hanya untuk menarik lebih banyak perhatian orang, di sisi ini Sojin tidak hati-hati jadi dia menyentuh saklar listrik. Cahaya terang menyinari mereka, mereka akhirnya menemukan orang di belakang. Bisa lihat hanyalah asap hitam di sekelilingnya, dia sepertinya melakukan trik terakhir. Seojin segera masuk dan saat ini asistennya juga mengungkapkan wajah aslinya dan mulai mengejar presiden. Segera dia terpojok, Sojin muncul tepat waktu untuk menghentikan aksi orang di belakang, asap hitam berangsur-angsur menghilang. Asisten juga mulai berubah menjadi batu, orang di belakang meronta-ronta dan memegang boneka tanah di tangannya, ternyata asisten itu adalah putrinya. Boneka tanah memecahkan casing, asisten itu berubah menjadi batu dan meneteskan air mata. Yang dia lakukan hanyalah membalaskan dendam putrinya. Mungkin semuanya sudah berakhir, tetapi putri presiden melihat bahwa dia aman dan diam-diam menutup pintu. Dia menuangkan obat yang baru dipelajari ke tisu. Faktanya, ayahnya dikendalikan olehnya sejak awal untuk beberapa alasan, dia tidak dapat mewarisi perusahaan.
Setelah melakukan segalanya, sebelum polisi tiba, dia mulai menangis. Pada titik ini, Jinhee bergegas untuk mengeksposnya dan menyuruhnya berhenti berpura-pura, semuanya direkam. Ternyata kata-kata barusan direkam oleh mikrofon yang menempel di baju presiden. Tapi 3 bulan kemudian dia ditemukan tidak bersalah karena bukti yang tidak jelas. Jinhee sekali lagi datang untuk memaksanya menyerah. Wanita ini sangat licik, sekarang dia menemukan kunci mobilnya hilang. Ternyata hanya memiliki objek, foto atau nama seseorang dimungkinkan melalui kutukan yang berujung pada kematian. Yang merupakan fitnah sihir Korea kuno. Sejak itu, Jinhee dan Sojin mulai memanfaatkannya untuk melindungi keadilan.